Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4397, 4398,4399. Pesawat cepat meluncur menuju Gunung Gelu. Sebelum mencapai Gunung Gelu, Dev meminta Ji Yun untuk menyimpan pesawat itu. Bagaimanapun, menggunakan benda ini terlalu mencolok dan mudah menarik perhatian orang lain. Setelah menyimpan pesawat, Dev bersama Ji Yun dan Su Qingxiu mulai mencari pintu masuk menuju medan pertempuran dewa dan iblis dengan mengikuti jejak aura yang keluar dari Gunung Gelu. Pintu masuk ke medan pertempuran dewa dan iblis cukup mudah ditemukan, karena tempat dengan kebocoran aura yang paling kuat pasti adalah pintu masuknya. Di sebuah lereng gunung di Gunung Gelu, terdapat sebuah gua besar. Dari gua ini mengalir keluar aura medan pertempuran dewa dan iblis. Tuan Chen, pintu masuk sudah ditemukan, itu guanya. Ji Yun, yang sangat bersemangat, hendak berlari menuju gua itu, tetapi langsung ditahan oleh Dev. Jangan mendekat dulu, di sekitar gua ini ada banyak aura tersembunyi. Meskipun orang-orang ini berusaha keras untuk menyembunyikan diri, aku masih bisa merasakannya, kata Dev sambil melihat sekeliling. Ada orang yang bersembunyi. Apakah ada orang lain yang juga menemukan tempat ini? Tanya Su Qingxiu dengan sedikit terkejut. Bagaimanapun, mereka datang dengan pesawat dan tiba lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, kebanyakan orang mungkin tidak tahu kalau ini adalah medan pertempuran dewa dan iblis, melainkan mengira ini hanya peninggalan kuno. Jika bukan karena Dev, mereka mungkin juga tidak bisa menemukan tempat ini secepat itu, tetapi ternyata ada orang lain yang lebih cepat dari mereka. Kemungkinan besar orang-orang ini sudah lama mencari pintu masuk ini. Sekarang mereka bersembunyi, mungkin sedang menunggu sesuatu, jawab Dev. Meskipun ia tidak tahu identitas orang-orang yang bersembunyi itu, mereka menemukan pintu masuk tapi tidak masuk, jadi mereka pasti sedang menunggu sesuatu. Mereka menunggu apa? Tanya Su Qingxiu. Dev menggelengkan kepala, dia juga tidak tahu apa yang sedang ditunggu oleh orang-orang yang bersembunyi itu. Tuan Chen, apakah kita juga tidak masuk? Jika terus menunggu, orang-orang yang datang mungkin akan semakin banyak, kata Ji Yun. Dev berpikir sejenak, kemudian dia melepaskan kekuatan kesadarannya yang besar untuk memantau area sekitar hingga sejauh 100 mil, barulah dia berhenti. Dev harus memastikan siapa saja yang ada di sekitar, jika ada yang terlalu kuat, Dev harus lebih berhati-hati. Setelah pemeriksaan yang cermat, tampaknya orang-orang yang bersembunyi di sekitar tidak memiliki kekuatan yang terlalu tinggi. Dev bisa menangani mereka, jadi dia merasa lega dan mulai berjalan menuju pintu gua. Namun, ketika baru sampai di pintu gua, Dev tertegun, ternyata ada formasi penyegelan di pintu gua itu. Meskipun formasinya agak rusak, sehingga aura medan pertempuran dewa dan iblis mulai bocor, tetapi untuk masuk, formasi itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dev akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya bersembunyi dan tidak memasuki medan pertempuran dewa dan iblis. Ternyata mereka tidak bisa menghancurkan formasi ini. Ternyata ada formasi yang menghalangi. Pantas saja mereka bersembunyi, tidak ada yang terlihat masuk, kata Su Qingxiu. Dia langsung mengerti ketika melihat formasi di pintu gua itu, lalu bertanya pada Dev, kamu kan ahli formasi, dan keahlianmu sangat hebat. Bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Dev melihat dengan seksama, lalu mengangguk, jika aku memaksa membukanya, itu bukan masalah, tetapi akan menghabiskan terlalu banyak energi, dan setelah dibuka secara paksa, orang lain juga bisa masuk dengan bebas. Tuan Chen, bagaimana kalau kamu tidak membukanya secara paksa, tapi langsung memecahkan formasi ini? Dengan begitu, kita bisa masuk dan orang lain tidak bisa masuk. Ji Yun berkata cepat, aku bisa memecahkannya, tapi butuh waktu, dan aku perlu seseorang menjaga di sampingku, jawab Dev. Kalian berdua. Belum selesai Dev berbicara, tiba-tiba aura yang sangat kuat muncul dari langit. Wajah Dev langsung berubah, dan dia menatap ke arah kekosongan di kejauhan. Terlihat kekosongan itu bergetar, dan beberapa bayangan bergerak mendekat dari kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di depan, seolah-olah merobek ruang kosong untuk datang. Di depan adalah seorang pria yang tampak sangat muda, mengenakan jubah putih, memegang pedang berpegangan batu giok, dengan wajah yang terlihat sangat halus dan tampan. Di kedua sisi pria itu, ada dua orang tua yang masing-masing kehilangan satu mata, yang di sebelah kiri kehilangan mata kiri, sedangkan yang di sebelah kanan kehilangan mata kanannya. Kedua orang tua itu juga memegang pedang panjang, dan aura yang kuat mengalir dari tubuh mereka. Di belakang kedua orang tua tersebut, terdapat beberapa pengikut yang membawa pedang. Para pengikut ini tampak sangat terlatih, baik dari posisi berdiri maupun postur tubuh mereka yang tegak.
Wajah mereka tanpa ekspresi, dan setiap orang memancarkan aura di tahap ke-8 dalam alam kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, wajah Dev berubah sedikit. Jika orang di depan bisa membawa banyak pengikut dengan kekuatan tahap ke-8 dalam alam kesengsaraan, maka pria ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa dan dukungan dari kekuatan besar di belakangnya. Dev bahkan tidak bisa melihat tingkatan pria itu maupun dua orang tua di sisinya, dia hanya bisa merasakan bahwa aura mereka sangat kuat. Jelas mereka menggunakan suatu cara untuk menutupi tingkatan mereka agar tidak bisa diselidiki. Gadis kecil di depan ini, wajahnya sangat halus. Jika dia mengenakan pakaian wanita, dia pasti terlihat seperti bidadari, kata Raja Iblis Awan Merah. Gadis, Dev sedikit terkejut dan mulai mengamati pria di depannya. Raja Iblis Awan Merah mengatakan orang itu adalah wanita, namun Dev tidak menyadarinya pada awalnya. Kamu tidak bisa membedakan pria dan wanita. Kamu punya begitu banyak wanita di sekitarmu, kata Raja Iblis Awan Merah. Walaupun dia menekan dadanya, tetap terlihat jelas. Mana ada pria dengan otot dada setinggi itu. Mendengar hal ini, Dev memperhatikan dada pria itu, dan memang tampak sedikit aneh dan tidak proporsional. Jika pria ini memiliki bentuk tubuh seperti ini, itu pasti sangat aneh, tetapi jika dia adalah wanita, itu menjadi masuk akal. Saat itu, Su Qingxiu juga berbisik, ini adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kamu juga bisa mengetahuinya. Dev menatap Su Qingxiu dengan terkejut. Tentu saja, aku bisa merasakannya. Jika dia benar-benar pria, dengan wajah setampan itu, jantungku pasti akan berdebar sebagai wanita. Tapi melihatnya, aku sama sekali tidak merasakan apapun, bahkan merasa sedikit menolak. Jelas dia adalah wanita, karena hanya sesama wanita yang akan merasakan penolakan seperti ini, Su Qingxiu menjelaskan. Mendengar penjelasan Su Qingxiu, Dev merasa takjub. Bagaimana mungkin ini menjadi cara untuk membedakan pria dan wanita? Pria di depan itu melihat Dev menatapnya terus-menerus, dia sedikit mengernyit namun tidak berkata apa-apa, hanya melangkah dengan wajah dingin menuju gua. Namun, saat mereka melewati Dev, tiba-tiba pria tua yang buta sebelah kiri mencabut pedangnya dan langsung mengarahkannya ke mata Dev. Kurang ajar, aura pedang yang mengerikan segera melingkupi Dev. Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka orang itu akan tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Dev segera mengaktifkan pertahanan tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut di sekelilingnya. Su Qingxiu juga segera bergerak, mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Brang, terdengar bunyi dentingan, setelah suara itu, Su Qingxiu langsung mundur beberapa langkah, dan aura pedang dari pria tua itu pun menghilang. Kau dari Sekte Seribu Pedang. Pria tua yang buta sebelah kiri itu mengernyit dan menatap tajam ke arah Dev dan yang lainnya, sementara pedang panjang di tangannya bergetar sedikit, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Su Qingxiu merasakan aura pedang itu dan wajahnya menjadi sangat tegang, sementara Dev tetap tenang menatap pria tua itu. Karena menyembunyikan tingkatannya, Dev awalnya tidak menyadari identitas kedua orang tua buta ini. Sekarang, tampaknya kedua orang tua buta ini ternyata adalah kultivator iblis jahat. Namun, pria di depan itu sama sekali tidak memiliki aura sihir jahat, bahkan para pengikut yang berada di belakangnya, yang berada di tingkat ke-8 alam kesengsaraan, memancarkan aura yang lurus dan benar, bukan aura jahat. Ini membuat Dev sangat bingung, kekuatan apa yang bisa hidup berdampingan dengan kultivator iblis jahat dan membuat mereka rela menjadi pelayan. Aliansi Penyegel Iblis. Dalam benak Dev, 3 kata Aliansi Penyegel Iblis melintas sejenak. Hanya Aliansi Penyegel Iblis yang diketahui memelihara banyak kultivator iblis jahat. Mungkinkah mereka ini adalah anggota Aliansi Penyegel Iblis? Apakah mungkin orang yang berpakaian seperti pria ini adalah putra atau putri dari Aliansi Penyegel Iblis? Teringat bahwa sebelumnya kultivator iblis jahat dari Aliansi Penyegel Iblis mencoba menghentikan pesawat mereka dan menggunakan pedang panjang, Dev merasa ini bisa saja terkait. Memikirkan hal ini, Dev akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Jika mereka benar-benar anggota Aliansi Penyegel Iblis, maka dia harus memikirkan cara melarikan diri dari sini. Tidak mungkin memasuki medan pertempuran dewa dan iblis ini lagi. Saat pria tua yang kehilangan mata kirinya bersiap menyerang lagi dan Dev memikirkan cara untuk melarikan diri, tiba-tiba wanita yang berpakaian seperti pria itu berbicara. Penatua mata kiri, menyerang orang lain tanpa alasan dan membuat masalah, apakah kamu ingin mata satumu juga buta? Kata wanita itu dengan suara dingin dan tanpa emosi. Hamba tidak berani, jawab pria tua yang kehilangan mata kirinya, buru-buru mundur beberapa langkah dan sedikit membungkuk. Orang itu menatap Nona dengan penuh rasa ingin tahu, bahkan menatap bagian pribadi Nona. Saya ingin membutakan matanya untuk melindungi Nona. Namun, wanita itu sama sekali tidak menerima alasan tersebut dan berkata, saat ini aku sedang menyamar sebagai pria. Jadi jika dia melihatku, itu bukan masalah besar. Kalian berdua dulu pernah melihatku, dan waktu itu aku adalah seorang wanita. Ayahku membuat kalian buta karena itu. Apakah kalian masih merasa dendam? Kami tidak berani. Kedua pria tua buta itu langsung berubah wajah, buru-buru berlutut di tanah.
Melihat ini, Dev langsung tertawa kecil. Ternyata kedua pria tua ini buta karena melihat wanita itu. Namun, hanya karena melihat sekali dan langsung dibutakan, menunjukkan bahwa ayah wanita itu adalah orang yang sangat kejam. Nona, nyawa kami semua diselamatkan oleh ayah Anda. Kami mana berani memiliki dendam sedikit pun, kata pria tua yang kehilangan mata kanannya. Bangkitlah, aku hanya bercanda, kata wanita itu dengan lembut. Kedua pria tua itu langsung berdiri. Wanita itu melanjutkan, ayah sudah mengajarkan, ketika berada di luar, jangan sembarangan membuat masalah. Jika kalian tadi membunuh orang, itu hanya akan menambah utang karma untuk ayahku. Selama bertahun-tahun, ayahku berbuat baik tanpa pandang bulu dan tidak memperlakukan kalian berbeda walaupun kalian adalah kultivator iblis jahat. Jadi kalian juga harus mengubah kebiasaan buruk masa lalu. Nona benar sekali, kedua pria tua itu buru-buru membungkuk dan berkata. Setelah menasihati kedua pria tua itu, wanita itu memandang Dev dan berkata, maaf atas ketidaknyamanannya, tolong dimaafkan. Selesai berbicara, wanita itu melambaikan tangannya dan melemparkan sekantong koin roh ungu emas ke tangan Dev. Melihat kantong itu, Dev terkejut, ternyata wanita ini sangat kaya. Namun, Dev sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang, karena dia tidak kekurangan uang. Ketika Dev bersiap untuk mengembalikan koin roh ungu emas itu, dia melihat wanita itu membawa orang-orangnya ke depan gua. Dev tahu bahwa wanita itu juga datang untuk memasuki medan pertempuran dewa dan iblis. Karena ada formasi yang menghalangi, dia ingin melihat bagaimana wanita itu akan masuk ke medan pertempuran ini. Wanita itu perlahan mengulurkan tangan, dan di telapak tangannya tampak terukir berbagai simbol, jelas bahwa seseorang telah menggambar simbol-simbol itu di telapak tangannya. Bersambung.